Oke sahabat, gua jujur dulu ya. Pas pertama kali lihat judul etomologis In Sichuan Tengklen, reaksi gua cuma satu. Apaan dah? Entomologis, murim, kelentang. Ini judul kayak hasil campuran 3 genre pakai blender. Tapi makin gua baca, malah makin susah berhenti. Karena ternyata yang absurd bukan dunianya, yang absurd itu MC-nya. Jadi sebelum masuk dunia murim, nih orang bernama Pabre. Kerjaannya jadi streamer. Tapi bukan streamer gamer, bukan juga streamer joget-joget. Kontennya serangga berbisa. Iya, dia keliling nyari hewan-hewan yang kalau kita lihat di dunia nyata langsung teriak, Anjing, bakar aja itu hewan. lah ini dia malah, wih cantik banget nih spesies. Bro, nggak normal nih orang. Nah, pas lagi bikin konten di Afrika, dia digigit sama Black Mamba. Kalau kalian tahu ular ini, ya udah selamat tinggal. Dan akhirnya dia meninggoy. Gua kira habis itu tamat. Ternyata malah bangun di dunia murim. Ini nih yang bikin gua ngakak. Kalau jadi orang lain pasti langsung mikir, oke, saatnya jadi pendekar terkuat. Lah Pabre, dia malah sibuk muter-muter nyari serangga. Buset dah, lu dikasih kesempatan hidup kedua, yang dicari malah sarang laba-laba. Dia ngeliat ke labang kayak kita lihat diskonan. Wah, langka nih. Gua aja baca sambil mikir, bro, prioritas hidup lu unik banget dah. Yang keren dari MC kita, dia nggak asal melihara, dia ngerti semuanya. Mana yang racunnya mematikan, mana yang agresif, mana yang bisa dimanfaatin. Jadi ilmu yang dulu dia anggap cuma hobi, di dunia murim malah jadi senjata. Dan menurut gua, ini yang bikin manhwa ini enak dibaca. Karena nggak tiba-tiba OP gara-gara cheat. Dia kuat karena ilmu yang emang udah dia punya. Terus masuklah kelentang. Kalau kalian sering baca murim, udah pasti tahu sama ini klan. Klan ini identik sama racun. Jadi pas mereka lihat ada orang yang hafal berbagai makhluk berbisa, reaksinya bukan ih jijik, tapi malah mas mau gabung gak? Jujur, rekrutmen paling aneh yang pernah gua lihat. Yang paling gua suka justru hubungan dia sama serangga-serangganya. Dia nggak nganggap mereka sebagai alat. Dia ngerawat, ngurus, bangga kalau mereka berkembang. Kadang malah terasa kayak dia lagi ngurus anak sendiri. Makanya suasananya beda, lucu, santai, tapi pas mulai serius baru kerasa bahayanya. Kalau kalian udah capek sama manhwa murim yang polanya bangun dari terpurukan, latihan keras, balas dendam, jadi paling terkuat. Nah, coba dah baca yang satu ini. Karena di sini MC-nya nggak sibuk ngejar gelar pendekar nomor 1. Dia lebih sibuk mikirin hari ini pelihara serangga apa lagi. Dan anehnya itu bikin ceritanya fresh. Kalau kalian punya rekomendasi anime, manga, atau manhwa absurd lainnya, tulis di komentar. Karena bisa aja pilihan kalian jadi korban review berikutnya di Seven Pers. Dan kalau lu suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe dulu. Karena semakin ke depan semakin banyak dunia absurd yang bakal kita masukin. Gua Seven Pers, another story, another world. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Bye bye.